Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Minggu 27 April 2025. Bacaan dari kitab Amsal bab 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam hidup sehari-hari, dosa lidah mungkin merupakan dosa yang paling sering kita lakukan. Berbohong, gosip, memfitnah, menggunjingkan orang, marah-marah, mengucapkan kata-kata kotor, berkata jahat, mengeluarkan kata-kata kosong dan sembrono, mengutuki orang, membual, menyombongkan diri, menghujat Tuhan, menghina, atau berbicara tentang hal yang sia-sia adalah serentetan dosa-dosa lidah. Dosa lidah ringan untuk dilakukan, tetapi akibatnya bisa besar dan berlarut-larut. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang wanita menyebarkan berita bahwa tetangganya telah berselingkuh. Dalam beberapa hari, seluruh warga desa mengetahui berita yang memalukan itu. Tentu saja orang yang menjadi korbannya merasa sakit hati, bahkan tersingkirkan. Wanita yang menjadi sumber berita itu mendapat konfirmasi bahwa apa yang diberitakannya tidak benar. Melihat akibat perbuatannya yang fatal, dengan hati yang menyesal, wanita itu datang kepada hamba Tuhan di desanya dan meminta nasihat apa yang dapat ia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Ibu pergilah ke pasar dan belilah seekor ayam. Sembelihlah ayam itu, kemudian dalam perjalanan pulang cabuti bulu-bulunya dan buang satu persatu di sepanjang jalan. Setelah itu kembalilah ke sini, kata hamba Tuhan itu. Setelah melakukan nasihat itu, wanita tadi kembali kepada si hamba Tuhan. Sekarang pergilah, kumpulkan kembali semua bulu yang telah ibu buang dan bawa kembali ke sini. Perintah kedua ini pun segera dilaksanakannya. Wanita itu menyusuri jalan yang telah dilaluinya dan berusaha mengumpulkan bulu-bulu yang diterbarkannya di sepanjang jalan. Beberapa jam kemudian ia kembali dengan membawa beberapa helai bulu saja. Angin telah menerbangkan bulu-bulu itu ke segala penjuru sehingga mustahil ia bisa mengumpulkan semuanya. Lihat, sangat mudah mencabuti bulu ayam dan menyebarkannya kemana saja, namun sangat tidak mungkin untuk mengumpulkannya kembali. Begitu pula dengan sebuah berita, tidak sulit untuk menyebarluaskan gosip, tetapi sekali diberitakan, kita tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan secara utuh seperti sedia kala, kata hamba Tuhan itu. Ketika kita tergoda untuk bergosip, ingatlah akan bulu ayam. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yakobus mengatakan, walaupun kita rajin beribadah, tetapi jika tidak bisa mengekang lidah, kita sama saja seperti tidak beribadah. Baiklah kita berhati-hati dengan lidah, dengan menanamkan prinsip cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, tolonglah aku supaya memiliki penguasaan diri yang tinggi, sehingga ketika berhadapan dengan sebuah berita yang tidak baik, aku tetap mempunyai kesadaran tinggi untuk tidak menyebarluaskannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.